Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini saudara dengan rindu, saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan saja kita satukan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan, untuk kami boleh meninggikan Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap nyanyian kami, lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Untuk itu mari saat ini Tuhan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi mezbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai kurban syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang Kau perbuat, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidup kami Tuhan. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan, aku bersyukur. Syukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Oh Yesus, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Amin. Atas kasih setia, ada berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh. Aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita kami. Amin. Mari kita katakan
kebaikan-Mu Yesus. Kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Atas kasih ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur kasih setia-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, amin. Ku bersyukur atas bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudara sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur atas kasih sayang, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kasih setia. Oh, buat kasih setia, terima kasih atas kasih setia. Haleluya, berikan ucapan syukur, naikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Sementara ku hidup di dunia, Biar firman Tuhan yang menuntun. biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, Jangan ku sampai dibimbangkan. Haleluya. bawalah kehidupanku Untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Amin. Gairahkan kegiatanku Di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai bahagia. Ku tak tahu jalan kelepasan. ku tak tahu jalan kelepasan. Di dalam setiap persoalan, Di dalam setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku. bukakan firman-Mu padaku, Agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Amin. Gairahkan kegiatanku Di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai bahagia. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, berikan ku kasih yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Amin. Gairahkan kegiatanku. Gairahkan Haleluya. kegiatanku Di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai bahagia. Mari sekali lagi saudara katakan, bawalah kehidupanku. bawalah kehidupanku Untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Amin. Gairahkan kegiatanku Di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai bahagia. Sampai kelak mencapai bahagia. Haleluya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari saya ajak kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam nyanyian kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup untuk saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari dengan iman kita bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami yakin dan percaya hanya firman-Mu yang sanggup. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang sanggup memulihkan setiap kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, oh, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
Tuhan dan dimuliakannya. Terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup untuk memulihkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena firman-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati. Terima kasih ya Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau taruh di dalam hati kami Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali di pendalaman Alkitab hari ini. Hari di mana masih baru sekali kita memasuki tahun 2022. Di hari yang ke-6 tanggal 6 Januari. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita di pendalaman Alkitab hari ini. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di tahun yang baru ini. Kita mempunyai harapan akan menikmati hal yang lebih baik daripada Tuhan. Kita akan lanjutkan Wahyu 2 dan Wahyu 3 mengenai 7 sidang jemaat di Asia Kecil, dan ini merupakan juga nasihat atau teguran atau dorongan yang baik untuk kita gereja di zaman akhir ini. Kita adalah gereja di zaman yang menjelang datangnya Tuhan kali kedua, yang sudah sangat dekat waktunya, dan kita harus banyak mempersiapkan hidupan kita untuk menyongsong Tuhan yang datang pada kali kedua. Tidak lagi seperti bayi, ya, dia tidak akan berwujud seperti bayi manusia mati di kayu salib jol-jotan. Tidak. Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Tidak ada hakim yang lebih baik, yang lebih pantas jadi hakim. Yang adil adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dan juga mempelai pria surga buat kita semua. Itu sebabnya mari saudara-saudara, masih di dalam suasana tahun baru ini, kita belajar kembali Wahyu 2 dan Wahyu 3. Kalau kita baca Wahyu 2, Wahyu 3, maka kita melihat koreksi-koreksi Tuhan atas 5 jemaat. Koreksi ini sangat baik. Kenapa Tuhan mengkoreksi gereja yang ada di Asia Kecil ini, 5 gereja ini? Supaya gereja ini mengalami satu perubahan. Berubah dan hidup yang baru dan selamat serta mendapatkan upah. Ya. Itulah pentingnya kehidupan kita dikoreksi untuk diperbaiki. Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Kalau Tuhan mengkoreksi hidup kita, menyatakan salah kita, supaya kita ini memperbaiki kelakuan. Sehingga dengan kelakuan yang diperbaiki, kita selamat mendapatkan upah, ya, tidak binasa. Itu sebabnya mari kita perhatikan dengan baik-baik. Sebab di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 kita menemukan apa yang disukai, disenangi Tuhan, dan apa yang tidak disenangi Tuhan. Yang disenangi Tuhan kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak disukai Tuhan jangan kita lakukan. Apa yang tidak disenangi Tuhan kita tidak mau lakukan. Nah, itu yang kita lihat. Makanya belajarlah dari 7 gereja di Asia Kecil ini, sehingga kita gereja di akhir zaman mendapatkan berkat dari apa yang kita baca dan pelajari.
Ya. Jadi teguran Tuhan, koreksi Tuhan itu supaya berubah. Nah, berubah mendapat hidup yang baru. Kan Tuhan itu sangat baik bagi kita. Ya, terlalu baik. Ya, Dia mau kita ini selamat semua. Gak ada seorang pun yang diinginkan untuk binasa. Ya, puji Tuhan. Wahyu 2 itu berisikan 4 jemaat: Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira. Sedangkan Wahyu pasal 3 itu 3 jemaat. Jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Hari ini kita sama-sama akan melihat Wahyu pasal yang ketiga. Jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, jemaat Laodikia. Kita mulai dengan jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang patut dijadikan contoh untuk gereja akhir zaman. Karena gereja Philadelphia adalah gereja atau jemaat yang menurut firman Tuhan. Mereka itu taat, mereka dengar-dengaran, mereka juga menantikan Tuhan dengan tekun. Yang mereka nantikan hanya, Tuhan kapan datang, Tuhan kapan datang. Ya, mereka tekun. Tekun artinya terus menerus dengan sabar menunggu sampai Tuhan datang. Mereka mempersiapkan diri dengan baik. Mereka menuruti firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman, gereja Tuhan di akhir zaman ini, mari kita mencontoh apa yang ada di jemaat Philadelphia ini. Ya, mereka hidup dalam tali persaudaraan yang sangat kuat. Mereka saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, mereka hidup dengan satu kesederhanaan, kerendahan hati. Ya, mereka merasa sangat membutuhkan satu dengan yang lain. Begitulah gereja Tuhan yang diinginkan Tuhan. Kita saling membutuhkan, saling mengasihi, saling memaafkan. Tidak mungkin tidak ada salah paham, tidak mungkin tidak ada bentrokan. Pasti ada, ya. Tetapi penyelesaiannya adalah saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kita juga. Demikianlah sepatutnya yang kita lakukan. Tidak ada kata berpisah, ya. Tidak ada kata berpisah. Mereka kembali bersama-sama. Demikian pula kehidupan suami dan istri. Jangan ada kata pisah. Jangan ada kata cerai. Hiduplah dalam tali persaudaraan yang rukun. Ya, rukun bukan berarti tidak ada masalah. Ada. Tapi jangan membuat kita kemudian terpisah. Saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Jemaat Sardis inilah jemaat yang kita mesti pelajari dengan baik agar kita tidak mengalami seperti jemaat Sardis. Jemaat Sardis ini adalah jemaat yang mati. Apanya mati? Rohaninya mati. Jasmaninya tidak. Mereka tampak luarnya hidup, tampak luarnya hebat. Mungkin jemaat ini punya penyembahan yang hebat, yang menarik. Ya, mungkin mereka itu sangat bagus tampilannya sehingga orang akan mengangkat jempol. Tapi pada pemandangan mata Tuhan, jemaat ini mati rohani. Mati. Mati artinya cuma tampak dari luarnya dia hidup. Kita mesti berhati-hati. Kenapa sampai mati rohani? Dosa yang membuat orang mati rohani. Mati rohani disebabkan karena dosa. Sebab di jemaat Sardis ada banyak yang sudah tidak menjaga pakaian kehidupannya. Cemar. Sehingga Tuhan mengancam,
kalau kamu tidak bertobat, namamu akan kuhapuskan dari kitab kehidupan. Tapi kalau kamu bertobat, namamu tidak kuhapus. Tapi kalau tidak bertobat, akan kuhapuskan dari kitab kehidupan. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan kita mempunyai paham bahwa sekali saya terdaftar di sorga, akan terdaftar terus nama kita. Sekali saya percaya dan selamat karena saya adalah anak Tuhan, orang Kristen, maka saya tetap selamat walaupun apa yang saya buat. Oh, itu tidak demikian. Wahyu 3 tadi, jemaat Sardis dikatakan, kalau kamu tidak bertobat, tetap hidup dalam kecemaran dosa, namamu akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Kalau dihapus dari kitab kehidupan, berarti orang itu akan dibuang ke dalam lautan api neraka. Ini satu peringatan serius untuk kita di zaman akhir. Pertahankan imanmu, pertahankan perbuatan imanmu, pertahankan kesucianmu. Allah menerima kita karena kita suci, bukan karena kita giat melakukan ini, melakukan itu, tidak. Allah menerima saya karena saya tetap hidup dalam kehendaknya, hidup suci. Wahyu pasal yang ketiga, kita baca ini jemaat Sardis, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya, karena mereka adalah layak untuk itu. ya, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang Ya. demikian. ya, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. ya. Aku Melainkan- tidak hapus. Tapi kalau tetap cemar, aku hapus. Jadi orang Kristen yang baik tidak mau mencemarkan dirinya lagi dengan dosa. Dia sudah keluar dari dosa, tidak berkecimpung dalam dosa lagi. Jangan jadi seperti anjing kembali menjilat muntah yang sudah dikeluarkan. Dosa seperti muntah yang kita sudah buang. Jangan kita ambil lagi untuk hidup dalam dosa. Jangan seperti babi kembali kepada kubangan yang kotor, padahal sudah dimandikan. Kalau kita sudah bersih, jangan kembali kepada yang kotor. Ya, kita baca terus. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Ya. dan di hadapan para malaikatnya. Terus, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. mati rohani. Jangan biarkan aku mati rohani. Jadi mereka nampak luarnya ya bagus. Ayat yang kedua mengatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjamu aku dapati sempurna. Ya, dikatakan, kamu dikatakan hidup, ayat 1. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjamu, engkau dikatakan hidup padahal mati. Jadi jemaat Sardis ini mati rohani. Luarnya masih hidup, dalamnya sudah mati. Kenapa? Dosa mencemarkan pakaian kehidupan. Mari kita lanjutkan. Baca jemaat Laodikia. Nah, ini juga jadi peringatan buat kita di akhir zaman ini. Jemaat Laodikia. Ini percontohan untuk tidak dicontoh, tapi diperingati. Kita ini diperingatkan agar tidak mencontoh jemaat Laodikia. Suam kuku tidak dingin, tidak panas.
Kenapa tidak dingin, tidak panas? Kompromi dengan dunia. Salah satu penyebab kekristenan suam-suam kuku adalah karena orang Kristen itu bersahabat dengan dunia, kompromi dengan dunia. Tuhan tidak ingin kita kompromi dunia. Tuhan ingin kita keluar dari dunia, keluar untuk tidak menyerupai dunia. Rasul Paul mengajar dalam Roma 12 ayat 2 supaya kita tidak serupa dunia. Ya. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya, Inilah firman dari Amin. firman dari Amin. Amin itu artinya pasti. Memang demikian. Memang sudah benar demikian. Ya, amin. Sungguh benar. Itu amin. Kalau saudara ditanya, apa saudara percaya Tuhan menolong melakukan mujizat? Saudara jawab, amin. Nah itu. Pasti. Jadi coba jangan malas bilang amin. Ya, pasti. Ya, mengatakan bahwa firman itu benar memang demikian. Amin. Lanjut. Saksi yang setia dan benar, Ya, permulaan dari ciptaan Allah. ya, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. ya, Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku muntahkan. Kalau sudah dimuntahkan, kalau saudara makan sesuatu dan saudara muntahkan keluar, kira-kira masih mau diambil untuk dimakan? Tidak. Tinggal dibuang. Jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan, dimuntahkan. Karena Tuhan tidak punya rasa cicip terhadap kekristenan kehidupan kita. Karena dia mengatakan kamu ini nggak ada rasanya apa-apa, suam, ya, tidak panas, tidak dingin. Terus, Karena engkau berkata, aku kaya ya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. ya, Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. ya. Ternyata jemaat ini mengatakan aku kaya, ya bangga dengan kekayaannya. Tapi Tuhan bilang tidak, kekayaan jasmani itu bukan. Malah kamu aku lihat buta, miskin lagi, melarat, telanjang, tidak punya pakaian, bayangkan, buta lagi. Terus, Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, ya, agar engkau menjadi kaya, ya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. ya, Dan lagi minyak untuk melumas matamu, ya, minyak melumas mata supaya matamu melihat. Terus, supaya engkau dapat melihat. ya, Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan Tegor. kuhajar. kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau dihajar, ditegur, hati itu harus rela. Kapan orang itu bisa rela? Kalau dia tahu bahwa Tuhan itu bermaksud baik, supaya aku selamat. Karena ada janji Tuhan buat Laodikia ini. Akan duduk bersama Tuhan di atas satu takhta. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Tadinya sudah mau dimuntahkan, dibuang. Tapi tidak jadi, malah didudukkan di satu takhta. Betapa baiknya Tuhan kita itu. Tidak ada yang mau dibuang kalau memang mau berubah. Jadi semua teguran, nasihat firman Tuhan selama tahun yang silam, bahkan tahun yang akan kita jalani ini,
itu jangan membuat kita sakit hati seperti Raja Asa. Ketika ditegur oleh Hanani, sakit hati. Padahal teguran itu untuk mengubah kehidupannya supaya hidup. Ya. Seringkali kita salah paham. Salah paham dengan Tuhan, salah paham dengan firman Tuhan. Kok cuma saya yang terus diteropong Tuhan, ditegur Tuhan. Nah, kalau kita terus diawasi Tuhan, diteropong, ditegur, itu tandanya bagus. Mata Tuhan mengawasi kita. Sebelum Raja Asa itu ditegur Hanani menjadi sakit hati, Tuhan sudah mengatakan, mataku menjelajah seluruh bumi, siap untuk melimpahkan kekuatan bagi orang yang butuh. Tuhan juga tahun ini merindukan untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa menjalani hidup yang lebih baik. Puji Tuhan. Tadi saya katakan, Laodikia ini suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya, rohaninya tidak panas, tidak dingin, siap untuk dimuntah. Kenapa? Karena salah satu sebab jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang kompromi dunia. Mereka hidup cara dunia. Mereka bukan hidup cara menurut kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak kerajaan surga, kita tidak boleh hidup dengan pola hidup cara dunia. Rasul Paulus mengatakan, jangan serupa dengan dunia, melainkan kita harus berubah untuk hidup baru. Masih tahun yang baru ini, kita punya kepastian, saya mau berubah untuk hidup yang baru dalam pembaharuan. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan serupa dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan itu akan mengerjakan satu perubahan. Kalau hidup kita dibaharui, kita akan berubah jadi hidup yang baru. Lanjutkan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik. yang berkenan kepada Allah. Kalau kita berubah, kita hidup dalam hidup yang baru, kita tahu ini kehendak Allah, ini bukan. Kita tidak mengikuti cara dunia, tidak kompromi dengan dunia. Terus, Dan yang sempurna. ya, jadi jangan serupa dunia. Itu penyebab kehidupan itu jadi suam, tidak panas, tidak juga dingin. Orang seperti ini nggak ada gairah. Ibadah tidak bergairah. Baca Alkitab tidak bergairah. Memuji menyembah Tuhan dalam doa tidak bergairah. Suam. Tuhan bilang, karena kamu mengikuti cara dunia. Kita memang hidup di dunia. Setiap hari lingkungan kita kiri kanan orang dunia. Tapi Tuhan bilang jangan tiru hidup mereka. Kita hidup di dunia seperti ikan di laut. Coba lautan itu asin sekali. Tapi dagingnya ikan tidak turun asin oleh karena lautan asin. Air sekelilingnya asin. Tapi kalau kita makan ikan, terus kita tidak kasih sedikit garam, ikan itu rasa tawar. Dia tidak terpengaruh oleh asinnya air sekelilingnya. Demikian pula kita harus hidup seperti itu, saudara.
Di dunia ini kita tidak mengikuti dunia, tidak serupa dunia. Melainkan kita makin hari makin berubah, semakin hari semakin berubah, semakin hari lebih serupa dengan siapa? Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, lebih serupa sama Kristus. Coba kalau kita baca, lihat, perhatikan Wahyu 2, Wahyu 3 itu. Mulai semuanya kepada malaikat jemaat, kepada jemaat itu. Inilah firman dari. Inilah firman. Kita baca itu Wahyu pasal 3 dulu, ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Inilah firman dari Amin. Amin tadi bilang pasti. Tapi Amin itu juga namanya Kristus. Nama dari Yesus itu Amin, artinya Yesus itu satu kepastian. Di dalam Kristus hanya ada ya dan apa? Amin. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus, di dalam Kristus hanya ada kata ya dan amin. Tidak ada serentak ya dan tidak. Ya, tapi tidak juga, tidak. Di dalam Kristus hanya ada ya dan amin. Jadi kalau kita mendengar firman, kita aminkan. Amin. Itu artinya pasti. Memang benar demikian. Itu amin, itu artinya pasti. Jadi kalau saudara malas mengatakan amin, nah itu saudara dengar firman ngelamun, bimbang. Coba saudara, kalau pendeta itu khotbah sesuatu yang menekankan, ya pas kena kebutuhan saudara, amin, itu akan jadi dalam kehidupanmu. Amin, pasti. Karena firman itu kepastian. Firman itu kepastian. Makanya perhatikan baik-baik. Mari kita mendengar dengan baik-baik. Cara kita mendengar harus mendengar baik. Dari sikap hati yang benar. Sikap hati yang baik. Jangan mendengarkan firman Tuhan. Kalau itu firman menegur kita, menyatakan salah kita, kita sakit hati seperti Raja Asa. Nggak dapat apa-apa, mundur. Ya, tapi kalau kita dengar firman, mengkoreksi hidup kita, tujuan Tuhan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita semakin serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan itu. Jadi jangan pernah salah paham. Loh, kok saya terus yang dikena firman? Lah itu kebutuhan kamu. Waktu Hanani menegur Raja Asa, itu sebetulnya kebutuhannya dia. Tapi Raja Asa ini sudah lupa bahwa dulu dia pernah mengalami satu pembaharuan. Begitu ditegur, dikasih sampaikan firman oleh Azaria bin Oded, itu dia memperbaiki, meruntuhkan semua berhala-berhala, memperbaiki mezbah Tuhan. Tapi begitu sudah selesai, dalam perjalanan hidupnya, satu waktu dia menyimpang. Nah, Tuhan ingin selamatkan dia. Diutuslah Hanani, ayo bicara kepada Raja Asa ini. Tapi Raja Asa malah menjadi sakit hati, keliru. Kalau kita dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari pemberita firman yang dipakai Tuhan, atau dari gembala saudara, karena gembala saudara itu adalah seperti malaikat jemaat. Coba kalau kita baca itu Wahyu 2, Wahyu pasal 3, tuliskan kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat itu pelayan di jemaat itu, yang melayani jemaat, yang menjadi penjaganya. Itulah seorang gembala. Habis itu gembala yang menyampaikan pesan Tuhan itu.
Jadi kalau saudara mendengarkan apa yang disampaikan gembala saudara, itu sama dengan kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kan Tuhan berbicara kepada kita melalui gembala kita, melalui malaikat jemaat itu, pelayan dari jemaat. Ya. Sama. Ketika janda Sarfat itu mau diminta oleh Tuhan untuk memberi makan kepada Elia, kan dia tidak langsung kepada janda Sarfat. Burung gagak, tugasmu selesai. Air sungai Kerit sudah kering. Sekarang Tuhan bilang kepada Elia, ayo Elia pergi ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tapi begitu Elia tiba di Sarfat, menemui seorang janda, minta air, minta makan, dia bilang apa? Nabiku, ini cuma ada satu tepung segenggam minyak sedikit dalam buli-buli. Kami ini anak sama ibu mau makan, habis, mati. Bagaimana cukup kasih Elia? Kan dia tidak tahu perintah itu. Tapi perintah itu keluar kapan? Ketika Nabi Elia mengatakan kepada janda Sarfat ini, buat dulu bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tepung itu tidak akan habis. Artinya Tuhan memerintah janda Sarfat itu melalui mulutnya Nabi Elia. Kita baca. Kalau tidak baca, masa ya? Iya. Demikian juga Wahyu pasal 2 pasal 3 kepada 7 gereja di Asia Kecil itu melalui malaikat jemaat. Jemaat itu bagaikan domba-domba. Dia bukan membutuhkan rumput saja. Kebutuhan pokok domba Tuhan atau jemaat itu gembala. Gembala yang cari makan untuk dia, sediakan rumput. Kalau domba-domba itu sendiri keluyuran cari rumput, bahaya. Bisa rumputnya apa? Rumput yang tidak betul. Mesti gembalanya yang kasih makan. Ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9 lebih dahulu. Bersiaplah pergi ke Sarfat, Ya. yang termasuk wilayah Sidon, Ya. dan diamlah di sana. Ya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda Ya. sedang mengumpulkan kayu api. Ya. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Itu jawabannya daripada janda. Tidak ada sedikit pun roti, bagaimana? Ya. Tadi kan dikatakan, Elia, aku sudah perintahkan perempuan janda itu kasih makan kamu. Tapi ternyata janda ini tidak tahu. Karena Tuhan tidak langsung. Tuhan melalui siapa? Elia. Lanjut. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Ya. dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Ya. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, Jangan takut ya. Nah, terus. pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Ya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Ya. sepotong roti bundar kecil daripadanya, Ya. dan bawalah kepadaku. Ya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan. Terus dibaca. Allah Israel. Ya.
tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ya, perintah Tuhan kepada janda ini tidak langsung, tapi melalui mulutnya Nabi Elia. Demikianlah firman Tuhan, buatlah bagiku roti lebih dahulu, tidak akan habis itu tepung. Janda Sarfat ini nurut, maka terjadilah firman Tuhan, digenapi dalam hidupnya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Ya, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, ya. seperti firman Tuhan yang Seperti diucapkannya. firman Tuhan yang diucapkan Nabi Elia. Janda Sarfat tidak langsung terima perintah itu dari Tuhan melalui mulutnya Elia. Demikian pula gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ada orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi malaikat jemaat, angel, pelayan yang melayani jemaat, yang memberi makan. Dan itu dilakukan Tuhan ketika dia belum naik ke sorga. Dia memerintahkan kepada Petrus dalam Injil Yohanes pasal 21, kasihkah kau akan daku, gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan tanya, kamu mengasihi aku tidak? Mengasihi aku tidak? Lebih dari semua, lebih dari apa yang kau punyai, lebih dari harga dirimu, nyawamu pun sendiri. Tujuannya apa? Perintah Tuhan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Kebutuhan jemaat, kebutuhan domba-domba Tuhan, seorang gembala. Itu kebutuhan pokok, bukan rumput saja. Rumput nanti dombanya cari sendiri, rumput sini, sana, sini, nanti sana lagi, nanti sini. Bahaya. Rumput kering, rumput rusak. Kalau malaikat jemaatnya itu, pelayan Tuhan itu tidak mau, gembala tidak akan mau. Membuat jemaatnya ini rusak, ketipu dan sebagainya. Nah, makanya disediakan malaikat jemaat. Kalau kita baca Wahyu 2, Wahyu 3, ayat 1 dulu, Wahyu 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Iya, Inilah firman dari Dia. kepada malaikat, angelo, itu pelayan. Itu gembala itu, pelayan jemaat. Ya. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nah, Tuhan tidak langsung kepada jemaat Laodikia, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, tidak. Tuhan melalui malaikat jemaat. Jadi sangatlah dibutuhkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, seorang pelayan hamba Tuhan yang mengabdikan diri karena cinta kepada Tuhan. Dia tidak boleh menarik simpati itu ke arah dirinya. Harus menarik jemaat itu kepada Tuhan. Loh, kalau salah bagaimana? Aduh, kalau saya tegur gimana? Ya kalau salah tegur. Ya kalau benar kuatkan. Lanjut ya, good, kamu bikin yang bagus, teruskan itu. Nah itu. Tapi kalau salah, tegur. Memang tidak enak, menegur tuh tidak enak, ditegur juga tidak enak, lebih tidak enak. Tapi siapa yang ku tegur
Siapa yang kemudian kuhajar, itu adalah kasih. Supaya orang itu tidak binasa, tidak terus dalam kesalahan. Nah itu maksudnya Tuhan itu. Makanya diangkat Petrus. Petrus, kamu tahu tidak, pekerjaan ini berat loh. Maka itu ditanya, do you love me more than this? Wih, berat itu. Bukan yang meninggalkan semua, bukan. Bukan yang meninggalkan jala, perahu, ikan yang banyak. Meninggalkan ini, hidupnya ini. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu. Ya, nah udah saudara. Kadang-kadang di antara domba itu ada kambing. Nah kalau kambing itu kan beda dengan domba. Domba itu kan tanduknya muter sudah. Coba kalau kambing. Ini kalau diseruduk, sakit kepalanya. Tahan. Nah gitu. Ya. Nah udah. Tapi Petrus sudah dikatakan lebih dari segala-galanya. Kalau tidak tahan, mana tahan? Ya tidak tahan. Ya. Jadi kebutuhan jemaat, kebutuhan seorang domba, jemaat Tuhan itu seperti domba, bukan rumput saja. Gembala yang carikan rumput, kasih makan. Ini pasti jamin rumputnya bagus. Tidak ada anunya. Kalau dombanya itu cari-cari sendiri, cari, ini rumputnya, ini, ya. Rumputnya baik, lama-lama, tunggu. Bahaya itu. Makanya semua ada malaikat jemaatnya, penjaganya, pelayannya. Firman Tuhan datang kepada malaikat, disampaikan. Firman Tuhan datang kepada Elia, disampaikan kepada janda Sarfat. Oh bisa, Tuhan bicara langsung, bisa, baca. Makanya baca Alkitab, tidak keliru. Ya. Nah, saya mau lanjutkan. Kepada 7 malaikat dimulai dari apa? Firman. Inilah firman, inilah firman. Gimana Tuhan mengingatkan kita? Firman. Bagaimana Tuhan menegur kita? Firman. Bagaimana Tuhan memberitahu kita? Firman. Tidak ada lain. Makanya perhatikan firman. Perhatikan baik-baik sikap hati yang benar. Ya, mari baca itu. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Inilah firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar. Perhatikan baik-baik. Saksi yang setia dan benar. Orang benar pasti setia. Coba jawab amin. 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 Kau ragu-ragu. Orang benar pasti setia. Amin. Aminnya slow. Amin. Orang benar pasti setia. Amin. Tidak berani jawab. Dia pikir dulu sejenak. Ya. Orang benar itu pasti setia. Orang setia pasti orang benar. Orang yang tidak setia pasti orang tidak benar. Kebenaran seseorang, dengar ya, kebenaran seseorang diukur atau dibuktikan
dari kesetiaannya dia. Kebenaran seseorang diukur dari kesetiaannya dia. Kalau Anda orang benar, Anda masih setia. Jadi ukuran kebenaranmu adalah kesetiaanmu. Kalau orang itu tidak setia, masih orang itu tidak benar. Ada tidak benarnya. Sudah tidak benar. Sudah tidak benar baru tidak setia. Itu otomatis. Saksi yang setia dan benar. Jadi ukuran setia itu juga bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ukuran setia itu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, gitu. Sampai akhir. Kan 10 tahun, aku ini 20 tahun loh. Nah itu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi bukan itu ukurannya. Sampai akhir. Rasul Paulus mengatakan, aku mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Setia. Sampai akhir. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Ayat 19 dari Wahyu 3. Barang siapa ku kasihi, Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. nah, tanda dikasihi Tuhan, orang itu ditegur, dihajar. Lanjut. Sebab itu relakanlah hatimu. Relakan hati, rendahkan hatimu. Kalau kita tidak cukup rendah hati, tidak bisa menerima teguran. Kalau kita tidak cukup rendah hati, tidak mengerti maunya Tuhan apa atas hidup saya ini. Itu Raja Asa dalam 2 Tawarik 16 ayat 10, sakit hati Asa. Padahal itu untuk kebaikannya dia. Malah dipenjarakan Hanani itu. Dan akhirnya berakhir mati Raja Asa. Karena sakit cuma apa? Sakit ringan. Sakit kaki. Hidup kita ini, Yakobus mengatakan seperti uap. Petrus mengatakan seperti rumput, pagi segar, sore malam layu. Rumputnya layu, bunga pun gugur, kemuliaannya tidak mengikuti dia. Barang siapa ku kasihi, ku tegur. Kalau tidak mau dengar teguran apa? Firman, ku hajar. Coba kalau seorang bapak tegur anaknya, Joni, habis ini cuci tangan, mandi, makan, belajar. Si Joni itu biarkan papanya. Joni, nggak dengar-dengaran kan? Nggak dengar-dengaran. Papanya ambil apa? Cambuk. Sekarang aku hajar keplau. Sakitnya itu si Joni. Waktu dia menangis, sakit. Bapak itu apa? Hah? Kamu udah tahu kalau nggak jadi bapak mukul anak. Pernah mukul anak? Pernah Rokal? Gimana hatimu waktu mukul anak? Gimana itu mukul anak? Dihajar, dihukum, didisiplin. Itu hatinya bapak itu memelas gitu. Aduh, tahan. Dia tahan. Pokoknya tahan.
Dia tutup mata. Wow, tutup mata, tidak mau lihat anaknya. Tutup mata. Allah Bapa di sorga begitu. Ketika kita mau disiplin anak kita mau hajar, kita mau kasih pelajaran, nah tega sebetulnya. Tapi karena kasih, Ibrani mengatakan, di manakah ada anak tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kamu tidak dihajar, kamu anak gampang. Tahu anak gampang? Anak haram. Bukan anak kandung, bukan anak asli. Kalau anak aslinya ditegur keras, pelan-pelan dijewer telinganya, pukul. Waktu dipukul itu tutup mata. Saya punya pengalaman itu, karena saya seorang bapak dari 5 anak, yang sekarang cucu justru tidak pernah dipukul tangan kita, tidak pernah. Urusannya anak itu. Tapi semua teguran karena kasih, semua hajaran karena kasih. Relakan hati, jangan pahit hati, jangan sakit hati. Seperti 2 Tawari 16 mengkisahkan Asa itu sakit hati. Ayat 10 baca, 2 Tawari 16. Maka sakit hatilah Asa Ya, karena perkataan pelihat itu, ya, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. ya. Sebab memang ia sangat marah. Marah. Dimasukkan penjara sama Raja Asa ini, Hanan ini. Wah, marah sekali. Padahal itu perkataannya Hanan itu, dia diutus Tuhan. Kayak tadi saya ngomong, Elia pergi ke Janda Sarfat, diutus Tuhan. Dia menyampaikan itu pesan Tuhan. Ya, malaikat jemaat menyampaikan pesan Tuhan. Jemaat itu belajar turun ke bawah. Memang saya salah papa, maafkan saya. Nah, itu kan. Jadi teguran itu firman. Mari kita mencintai firman. Kita dilahirkan oleh firman. Loh, saya ini dilahirkan kembali oleh firman. Sehingga aku ini anak dari Bapakku yang di sorga. Bapakku itu adalah firman. Loh, pada mulanya adalah firman. Kata Injil Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Loh, firman itu adalah Allah. Firman Allah itu melahirkan kita. Bukan dari benih yang fana lagi, kata Petrus. Kita ini dilahirkan oleh ibu bapak kita yang fana, mempunyai sifat-sifat tabiat orang tua kita. Tapi kemudian kita dilahirkan oleh firman. Yang fana itu seperti rumput, pagi segar, sore layu, kemuliaannya pun layu, gugurlah bunga-bunganya. Tapi kemudian kita dilahirkan oleh yang tidak fana itu, oleh firman Allah yang kekal, kekal sampai selamanya, sehingga kita disebut anak-anak Bapa di sorga. Lah kita harus mencintai firman, mengasihi firman itu, membaca dengan tekun, mempelajarinya dengan baik-baik, menyimak dengan baik, dengan sikap hati yang benar. Kalau kita tidak mau ditegur oleh firman, Tuhan menjadikan langit dan bumi oleh apa? Firman. Ibrani mencatat dari tidak ada menjadi ada oleh apa? Firman. Firman menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya saudara, waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Lazarus yang sudah 4 hari mati, jangan buka, busuk 4 hari, jangan buka.
Buka. Saya buka lubang kubur. Tuhan sebut apa? Lazarus, keluar. Bicara. Firman itu perkataan Tuhan. Firman itu kalam. Terjemahan Alkitab Lama, pada mulanya adalah kalam. Kalam itu bersama Allah. Kalam itu adalah Allah. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu adalah perkataan Allah. Perkataan itu bersama Allah. Kemudian perkataan itu menjadi manusia. Manusia Yesus. Kita ini bodoh sekali kalau tidak mencintai itu firman. Kita sangat bodoh kalau kita menolak firman. Sekalipun itu teguran. Sebab firman itu sangat berguna buat kita. Dengan iman oleh karena firman itu kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tuhan bilang sama orang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Apa yang dia katakan? Angkat tilammu, jalan. Jalan. Firman. Jadilah terang di tengah gelap. Jadi. Jadilah lautan. Jadilah cakrawala yang memisahkan air hidup di atas dengan air yang di bawah. Jadi Allah menjadikan alam semesta dari tidak ada menjadi ada oleh firman. Allah menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun itu berkata firman. Allah bicara kepada Lazarus, keluar Lazarus, keluar dia. Allah cuma bicara. Allah itu Yesus bicara. Firman itu bicara. Jadilah terang-terang jadi. Jadi kalau kita mencintai firman, kita mempunyai firman. Wow, luar biasa itu. Jangan tolak ya. Jangan sakit hati ya. Wow, saya bisa cari-cari sendiri. Jangan. Ya, ada malaikat jemaat. Tanggung jawab. Itu dikatakan Ibrani, penanggung jawab. Kalau ada apa-apa, kamu ya. Nah, kalau kamu keluar dari jalur ya, bukan tanggung jawabnya lagi. Makanya ada dikatakan pertanggungan jawab dalam doa itu. Seorang gembala, seorang pelayan Tuhan berdoa, syafaat untuk jemaatnya. Lah ya kalau sudah tidak berjemaat, ya bukan tanggung jawab saya tuh. Di mana ya dia, di mana ya? Nah, nggak tahu. Kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita. Itu kan di dalam Ibrani dikatakan memberi pertanggungan jawab, berjaga-jaga atas jiwanya orang itu. Ya, Tuhan menjadikan segalanya. Hidup kita ditentukan oleh apa? Oleh apa hidup kita ditentukan? Firman. Loh, janda ini bilang hidup saya cuma ditentukan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, habis. Elia bilang tidak, hidupmu ditentukan oleh firman. Demikianlah firman Tuhan katakan, tepung segenggam tidak akan habis sampai musim hujan ada musim menabur, ada musim menuai lagi. Orang kaya yang membangun lumbung besar-besar, senang jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, hari ini malam ini jiwamu diambil. Lalu siapa semua? Demikianlah orang kalau tidak kaya di hadapan Allah. Makanya Laodikia ini jadi ingatan kita. Jangan kita bilang, aku kaya, aku sudah kaya, aku tidak butuh kamu. Aku memperkayakan diriku. Aku tidak butuh lagi Tuhan. Tuhan bilang, hei, kamu miskin, buta, telanjang, melarat. Kamu mesti beli minyak dari aku, melumas mata supaya bisa melihat. Minyak itu Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mencelekkan mata kita untuk melihat keadaan kita yang buruk ini.
Kalau tidak ada Roh Kudus kita tidak bisa insaf, tidak bisa tahu. Ini salah saya ini. Di sini kekurangan saya, di sini. Bukan salahnya orang, salahnya aku. Waktu sudah singkat. Jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Hidup kita harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Yang terakhir ini, Wahyu 3, ayat yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Iya. kepada jemaat-jemaat. Siapa yang punya telinga, dengar apa yang dikatakan apa? Roh itu apa? Besar. Roh Kudus. Firman awal dari semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada malaikat jemaat. Terus ditutup apa? Siapa yang bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu kerjasama. Tidak bisa dipisahkan. Makanya kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Ketika kita tidak penuh firman, tidak penuh Roh Kudus, kita cuma mau cari firman tapi tidak ada Roh Kudusnya, mata kita tetap buta. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan itu. Tapi kalau Roh Kudus ada mencelikan mata kita, kita bisa melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Sampai pun barang siapa dihajar itu dikasihi, ditegur keras. Memang papa itu begini, papa itu jahat. Ada anak bilang sama bapaknya, memang papa itu begini. Dia tidak tahu papanya itu sangat mengasihi dia. Makanya tidak mau. Kamu salah itu. Ya, tidak boleh. Papa memang tidak baik. Tidak ada papa yang tidak baik. Kecuali papa tiri ke anaknya. Anak kandungnya, darah dagingnya. Tidak mungkin. Papa itu papa yang baik. Mengasihi anaknya. Hiduplah penuh firman dan Roh Kudus. Orang itu akan berubah. Perhatikan, setiap teguran, setiap hajaran, bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Hidup untuk berubah menjadi manusia baru. Itu maksud Tuhan dengan hajaran, dengan teguran. Supaya 5 gereja di Asia Kecil, yang itu sekarang buat kita gereja di zaman akhir, tidak dihapus namanya dari kitab kehidupan, tidak dibuang ke dalam lautan api, ya, tidak jadi dimuntahkan, melainkan bisa duduk di sampingnya Tuhan. Kan luar biasa kasihnya Allah ini. Marilah di awal tahun dalam pendalaman Alkitab ini kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita juga akan menikmati perjamuan kudus yang pertama kali dalam pendalaman Alkitab tanggal 6 Januari ini. Mari kita persiapkan diri kita. Sebelumnya kita mau memberikan nyanyian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kasih Tuhan itu menyelamatkan. Bukan menghukum saja, mematikan, tidak. Kasih Tuhan itu, kasih yang menyelamatkan. Supaya kita berubah. Dia ubah kita. Dia mau mengubah saya. Dia mau mengubah saudara. Betapa baik Tuhan. Luar biasa kasihnya. Diberi kesempatan jemaat yang sudah payah ini, bobrok ini 5 jemaat. Tapi 2 jemaat ini Tuhan suruh setia, lanjutkan, tekuni. Kita akan nyanyikan itu. Dia ubah saya. Kalau kita mengalami pembaruan, kita diubahkan Tuhan, kita akan jadi manusia yang berubah, manusia baru, manusia serupa cemerlangnya Yesus.
mengubahku, ubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia mengubahku, jadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Ajaran Tuhan, teguran Tuhan untuk mengembalikan kita kepada wujudnya, sehingga layak duduk bersanding di atas tatu tahta, menjadi mempelai wanita Tuhan, serupa segambar Allah. Jangan buang firman, dengarkan dengan baik, sikap hati yang baik. Jangan tiru asa. Dia ubahku, ubah aku. Di tahun yang baru, tidak ada artinya tahun yang baru, hari yang baru, kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami transformasi dalam hidup. Pancarkan kasih-Nya Tuhan. Siapa ku kasihi, ia ku tegur, dan ia ku hajar. Jangan salah paham dengan Bapa kita. Pelayan Tuhan itu, malaikat jemaat cuma menyampaikan
Apa yang harus disampaikan? Dia harus setia menyampaikan isi hati Tuhan. Sementara kita juga menjadi manusia yang berubah. Dia bertemu angkat tangan. Ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasihnya. Katakan yang taruh tangan kiri di dada. Oh rabayalabasaka, rabayalabasaka. Oh rabayalabasaka, rabayalabasaka, rabayalabasaka. Oh rabayalabalabasa, rabayalabasaka, rabayalabasaka, rabayalabasa. Ya rabayalabasa. Dengan wujudnya memancarkan kasih. Waktu Bapa di sorga mengizinkan setiap cambuk, setiap duri yang menghantam tubuh Yesus, dia tutup mata, dia tinggalkan sampai Yesus harus berkata, Elo, Eloi lama sabachthani. Dia tidak tega, tidak tega. Dia tutup mata. Seorang ayah tutup mata ketika dia hajar anaknya. Dia ingin anaknya berubah. Itu kasihnya seorang bapak. Biar Tuhan taruh kasih Allah Bapa itu di dalam hati setiap malaikat jemaat, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Agar jemaat tidak ditarik ke arah dirinya, tetapi ke arah Bapa yang di surga. Supaya semua jemaat menjadi sama mulia, serupa dengan wujud Yesus, wujudnya Allah. Sambil mempersiapkan roti dan anggur, saudara, katakan kepada Tuhan, ya upahku, upahku, upahku. Jadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasihnya. Mari saudara, angkat itu roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, sambil berkata dan memberikannya kepada murid-muridnya.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kalau saudara katakan amin, makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan anggur juga lebih tinggi dari kepala kita. Kita menjunjung tinggi korban Yesus, darah Yesus. Dia ditinggalkan ketika semua hantaman, hajaran yang harusnya kena kepada manusia dikenakan pada tubuhnya. Haleluya. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Kalau amin, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Dia ubahku. Kamu mengangkat tangan. Ora malah masakan, kami menyembah Dia. Pandang Allah, kasih-Nya luar biasa. Tuhan, begitu baik kasih-Mu begitu aku. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau tidak membuang kami. Engkau tetap memanggil kami anak. Kami memanggil Engkau Bapa. Kami akan serupa sekali bersempurna seperti Engkau di dalam kasih. Engkau Allah Bapa yang memberi hujan pada orang yang tidak benar. Engkau Allah juga yang memberi hujan kepada orang yang benar. Engkau memberikan matahari kepada orang yang berbuat jahat dan matahari kepada orang benar. Ajari kami bahasa cinta-Mu Tuhan, mencintai setiap kehidupan, apapun keadaannya. Taruhlah kasih itu dalam hati kami, kasih yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman ini menjadi berkat di dalam menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Kami harus makin hari makin bersinar, makin berubah, makin terang, jadi kesaksian
sehingga orang-orang melihat kami, orang akan datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami melupakan yang lama, melupakan yang lalu. Kami berlari mandang ke depan. Kalau kami bisa menangkap Kristus, jadi serupa dengan Tuhan. Sebab kami ini sudah ditangkap oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sekali ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita di hari yang baru, tahun yang baru, di mana kita akan menerima lebih baik dari tahun-tahun yang silam ketika mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya sangat penting kita mengerti kehendak Tuhan, memperhatikan hidup, mengerti kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Masih rasanya senang untuk mengucapkan ini kepada jemaat, kepada saudara-saudara sekalian. Selamat tahun baru. Selamat berada di tahun yang baru. Semoga hidup kita selalu dibaharui, benar-benar dalam pembaharuan untuk menjadi manusia baru, hidup yang baru. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari saya mengajak kita bangkit kembali. Kita akan menyanyikan ini, Dia upahku. Itu kerinduan kami, bahwa Tuhan mengubah. Jadi rohani menjadi serupa dengan dunia, memancarkan kasih-Nya. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya. Dia memberkati kita, Dia menyinari wajah kita dengan wajah-Nya, Dia melindungi kita di segala jalan kita, dan Dia memberikan berkat-Nya yang berkelimpahan agar kita dapat menyaksikan dan membagikan berkat itu bagi kemuliaan nama-Nya. Terima itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan berjumpa kembali di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.